keluar sama, saya ingat kalimat. Apalagi Enggak, kalimat Al-Ghazali. Apalagi? Ya betulan. Itu enggak, beliau kalimatnya luar biasa itu. Hah. Ini kayaknya perlu antum iklankan di mana-mana. Oh, Karena siap. kalau ngaji itu, beliau bilang apa? Orang kalau keinginan terbesarnya adalah apa yang masuk ke perutnya. Kalau keinginan besar, apa yang masuk ke perutnya? Ya, jadi orang tuh kalau keinginan besarnya adalah apa yang masuk ke perutnya, makan, minum gitu misalnya, maka harga dia tidak lebih dari yang keluar dari perutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Separah itu Ustaz ya? Ya kayak gitu, gimana? Kalau mau usah dibahas itu no caption needed kali ya. Itu lagi. Enggak perlu caption lagi. Enggak ada lagi itu. Jelas. Itu tinggal garis tebel mirip ini kan. Iya, dan itu Ya emang Allah. saya buktikan sekarang ketika saya ngajakin sedikit orang ya untuk makan sehat seperti ini, kata apa sih ribet banget beginian. Saya katakan betapa banyak masalah generasi kita saat ini gara-gara apa yang Gini-gini ada dok, dalam ada yang pikiran. kebalik nih, cara memahami kata gimana ribet tuh? nih. Mana yang ribet ya? Apa ribetnya gitu kan? Yang ribet mana? Makan dengan tadi itu ya, naik sampai ke mana? Oh. Saya pernah lihat itu makan mahal karena makannya itu di sampingnya singa. Singa. Ya, tapi dibatas pakai apa nih? Pakai Iya, kaca kaca. gitu, keliling gitu kan. Tapi aumannya itu terdengar gitu kan. Terus, wah gitulah. Makan jadi mahal gitu. Iya, ya itulah. Enggak, mana ribet itu ya? Nafsu, makan untuk nafsu. Jadi sekarang, stepnya itu sudah bukan lagi makan untuk memuaskan lidah, tapi memuaskan nafsu sehingga nanti dia bisa putus sama singa. Itu laku zaman sekarang, Ustaz. Ada saya bilang kalau bahasa kampung saya itu apunta. Apa tuh? Apunta itu apodio. Apa dia tuh? Oh, iki gitu loh. Nah, gitu loh, Ustaz. Jadi nggak jelas lagi. Jadi esensi jadi jauh sekali dari tadi yang 3 derajat orang makan yang- tadi itu ya. itu jauh banget. Jadi akhirnya orang makan itu untuk bisa selfie, untuk nunjukin ke dunia, untuk apa? Caranya aneh. Aneh, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Makanya sekarang. kan saya pernah nulis ringan dong. By the way, kenapa nggak diterusin, Ustaz? Apa tuh? Itu terus, Ustaz. Saya? Iya. Terus dikit Saya- lagi lah, terus dikit lagi. Enggak, saya makan tapi Oh, iya, iya, Nah, iya. nanti kalau saya makan Ya, bisa dokter ngomong. ngobrol sendiri Oh iya, iya, sama mic benar, gitu ya. benar. Iya, iya, iya. Masya Allah. Nanti selesai, wah ini makan. Saya kok itu, Ustaz, kalau memang orang yang masak tuh senangnya melihat makanannya dimasak. Masakannya makan. Oh, Masakannya dimakan. Iya. Apalagi maksudnya kalau di rumah tangga kan, itu kan kalau istri yang iya. masak. Nah, itu gitu. karena saya nggak bisa masak, jadi nggak Nggak tahu apa-apa, bahagia nggak itu. apa-apa. Nggak, karena saya ingat gini ya, dok, ada ayat. Ini mungkin kalau di tafsir ilmiah menarik, Dok. Tafsir ilmiah ya. Saya nggak tahu tafsir ilmiahnya. Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Masya Allah. Orang-orang kafir itu bersenang-senangnya, Seperti makannya seperti seperti Binatang ternak. binatang ternak makan. Tafsir dok, secara ilmiah gimana itu? Binatang gimana makan? Lah kan binatang. Atau kalaupun tidak, sebenarnya gini, tidak ilmiah sekalipun, saya yang memandangnya tahu gitu kan, ya binatang ya begitu makannya. Cara Ya. bersenang-senangnya ya begitu. Lah binatang itu makan untuk apa? Apa beda manusia sama binatang? Mereka nggak punya akal. Jiwanya nggak ada kan. Jadi nggak mikir lagi apa yang dimakan. Mau sehat kek, mau kotor kek, mau bersih kek, mau berlebihan kek. Ada hewan yang memang kerjaannya makan. Habis makan tidur, habis makan tidur. Ada. Ada begitu ya? Ada. Ada hewan yang memang kerjaannya makan untuk memuaskan itunya, kayak singa gitu kan. Memuaskan. Jadi kan dia makan tuh harus berusaha seperti itu untuk memuaskan jiwa karnivornya itu. Binatang itu. Makanya sebabnya dalam Islam memang bahkan kita memang bukan dilarang, tapi ulama-ulama itu saya baca gitu kan memang membatasi makan daging. Karena daging tuh karakternya panas. Gitu, Ustaz. Ibnu Qayyim seingat saya pernah menyebutkan itu. Jadi karakter daging itu panas. Jadi kalau orang terlalu banyak makan daging, panas dia. Kalau panas otomatis kan dia kan susah lembutnya jiwanya. Panas. Panas. Ya, hewan itu kan kenapa kita dilarang makan binatang buas, binatang bertaring? Karena memang karakter manusia itu akan sesuai dengan apa yang dia makan. Kenapa kita dilarang makan babi? Iya. Ada kan itu penjelasan Iya, ulama kan? iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi Betul. hewan tuh makan nggak pakai akal, makan suka-suka dia aja. Mau bersih kek, mau apa sebenarnya saya jelaskan tadi? Nggak butuh dia. Pokoknya makan. Makan. Jadi orang yang tadi orang-orang kafir yang Ustaz jelaskan dalam ayat tadi Orang itu kafir tadi, makannya kayak tuh binatang nggak- makan. Iya, nggak pakai akal.
Nggak pakai akal lah, nggak pakai akal, jiwa itu nggak dipakai. Jadi makan tuh memenuhi hasratnya dia aja. Begitulah mungkin bahasannya. Ya, orang beriman kan nggak begitu, orang-orang Muslim nggak bisa. Mereka kan tidak artinya binatang kan tidak mengukur bahwa dia halal, toyib, itu nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Pokoknya dia makanan yang biasa dimakan dia akan makan. Betul. Begitu kali ya. Betul. Dan kan itu kemudian Allah menyampaikan orang kafir itu cara bersenangnya, cara makannya kayak binatang. Ya. Wah, Ya. ini buat orang beriman sebenarnya pelajaran mahal ayat ini. Karena gini dok, karena penghujung ayat itu berat. Apa itu? Wan naru maswal lahum. Loh, gimana tuh? Urusannya apa tadi? Neraka. Cuma urusannya dua kan? Gara-gara. Senang-senang makan. Dan memang kan Kok bisa ujungnya neraka gitu kan? lah jelas lah Ustaz. Nabi kan bilang 2 mulut, 2 lubang Iya. yang banyak menyebabkan orang masuk Insyaallah. neraka. Kemaluan sama ini, dan ini kan bukan hanya lisan, tapi memang lisan dalam konteks lidah bicara itu memang, tapi kan dia tempat masuk juga gitu loh, sesuatu. Mulai dari yang haram, mulai yang toib, berlebihan kan dari sini semua juga. Jadi sekarang saya beritahu dok, berarti gini, kan tadi kan, kalau ujungnya adalah neraka, wal iyadzubillah, kemudian ditarik ke belakang, ternyata masalahnya adalah manusia sudah berubah jadi binatang. Jadi kamu nggak pantas masuk surga gitu, karena kamu binatang. Yang dipotret adalah tentang kebiasaan makan dan cara bersenang-senang. Ya. Itu, dan itu semua gerbang besarnya adalah kekafiran. Gerbang. Ini berat semua pokoknya ini. Jadi urusan makan itu bukan urusan ringan ya. Bukan urusan ringan, artinya kekafiran loh. Ini babnya adalah bab kekafiran. Masya Allah. Jadi makanya yang mempengaruhi bersenang dan makan itu sangat dipengaruhi oleh iman atau kafir. Jadi artinya, wah berarti gini, ini berarti ada kalimat yang kita harus mulai lagi. Kalimatnya berarti piring kita itu ternyata bisa menunjukkan kualitas iman. Ini berat ini. berat ini berat. Berat. Jadi orang-orang kan beri orang saya dok, ini ada hadis lagi Nabi SAW sampaikan. Ini ada beberapa riwayat, banyak riwayatnya, diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Umpamanya ada Abu Hurairah meriwayatkan, Abdullah bin Umar meriwayatkan, segala macam. Kalau bunyi teksnya begini, kalau latar kisahnya adalah ada orang datang ke Rasul SAW, masih kafir, terus disuguhi minuman itu loh, susu itu. Oh iya. Nah, minum nambah, 7 kali nambah. 7 kali nambah. Orang itu bintillah masuk Islam, syahadat. Gara-gara susu. Ya pokoknya interaksi Iya, pokoknya. baik Rasul dan para sahabat itu masuk Islam. Begitu masuk Islam, kata Nabi, suguhi susu lagi. Dikasih susu satu bejana, 1 gelas itu, diminum. Nambah, cukup ya Rasulullah. Wow. Terus Nabi mengatakan kalimat. Ini kalimatnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman, innal mu'min ya'kulu fi mi'an wahidah. Oh, makannya dengan satu usus. Iya, orang beriman itu makan dengan 1 usus. Sementara orang kafir itu makan fi sab'ati am'a. Makannya dengan 7 usus. Kalau secara fisik dibedah mungkin sama. Tapi karena saya melihat penjelasan ulama tentang hadis ini, itu ulama-ulama dulu banyak yang menjelaskannya itu menggunakan berbagai metode. Saya bacakan bagus kalimat para ulama tentang hal ini, Masya Allah. Ini juga bisa dijelaskan dengan luar biasa ya. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, umpamanya, mana tulisannya? Mana dok? Nggak tahu Ustaz, itu handphone Ustaz. Iya, kok bisa? Oh, sudah ada. Oke. Saya bacakan, Dok. Ini pertama kalimat Imam Nawawi, Dok, ya. Imam Nawawi. Saya coba bacakan, nanti yang jelaskan dokter. Baiklah. Ya kan? Imam Nawawi menjelaskan hadis itu. Kalimat beliau ini. Kata beliau, yuhtamal an yurida bisab'ah fil kafir. Bisa jadi, kata beliau, yang dimaksud dengan 7 usus tadi itu yang dimiliki orang kafir adalah sifat. Ada sifat. Oh. Hiya al-hirs. Hirs itu ambisius. Syarih itu rakus. Apa aja dimakan.
tulul amal, Panjang angan-angan. panjang angan-angan, at-tama', tamak, Sama. su'ut taba', buruknya karakter, buruk jiwa, hubbus samin, senang jadi samin gemuk, Iya. makanannya bikin gemuk-gemuk. Kemudian beliau mengatakan wabil wahid fil mu'min sadda khullata, orang beriman tuh cukup dengan satu dia bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan juga. Ini menarik nih. Nah, syahwatu ta'am sab'. Syahwatnya makan ada 7. Syahwat yang makan ada 7. Ini pembahasan makan kayaknya dalam banget Belum makanya ini kan Masya Allah ini. ini bantuin dokter karena selama ini dokter gemes orang udah dikasih tahu tentang makan tetap aja ya kan gitu. Nah, kadang-kadang depan mata saya, Ustaz. Depan mata saya, Ustaz. Masya Allah itu. Tapi saya nggak baperan. Kan kata Oh, iya, nggak perlu ulama kan baperan. dakwah nggak boleh baper. Nggak boleh baperan, Kita kan ya tugas kan? kita menyampaikan, Ustaz. Gitu kan. Syahwatu ta'am sab'. Hmm. Kata Imam Al-Qurtubi, syahwatnya makanan ada 7. Pertama adalah syahwat at-taba', jiwa. Jiwa. Syahwatnya jiwa. Taba' itu kan kebiasaan jiwa. Yang kedua adalah syahwatun nafs. Taba' itu ini, kalau nafs kan jiwa ya. Taba' itu apa bahasa kitanya ya? Semacam karakter atau kebiasaan. Ya, attitude kali ya. Kurang lebih. Seperti itulah. Kemudian ya, makan itu syahwatul ain. Masya Allah. Dari situ ada syahwatnya. Syahwat ain efeknya ke makan. Gitu kan? Allahu Akbar. Makanya kan foto update status, nah itu. Ya Allah. Wa syahwatul fam. Syahwatnya mulut. Allah. Semua pengen cobain. Makan pengen nyobain. Semua cobain. Wa syahwatul udhun. Syahwatnya telinga kan. Begitu kita mendengar. Ini kok saya narik napas, Ustaz. Ternyata sedalam ini Iya, pembahasannya. ada warung baru, ada makanan baru, ada menu baru. Udhun. Dengar berita. Wa syahwatul anf. Hidung. Hidung. Enak ya baunya gitu. Ini kayaknya enak nih, kayaknya semua coba. Wa syahwatul ju'. Yang ke-7, syahwatnya lapar. Jadi masalah makan tuh 7 syahwat. Makanya Nabi bilang orang kafir makan pakai 7 usus tadi itu. Dan secara itu juga kan emang dua penyebab lemahnya iman kan syubhat sama syahwat. Betul. Atau kolbu itu tuh jiwa itu kan. Masya Jadi makanan itu pun bisa melemahkan atau menguatkan iman atau jiwa seseorang. Berarti bisa, seperti itu kesimpulan kalian? Iya, betul. Sampai Imam Ibnu Khaldun tuh sampai mengatakan gini, kalau ada banyak korban gara-gara ada musibah kelaparan, umpamanya musibah kelaparan dok nih, terjadi la qadarullah terjadi kelaparan, susah makan kelaparan. Ibnu Khaldun aneh kalimatnya, yang mati gara-gara kelaparan sesungguhnya bukan mati karena kelaparan itu yang sedang terjadi, cuma karena kebiasaan dia kenyang. Makin dalam nih. Nah, kebiasaan dia kenyang, dia nggak tahan dengan kelaparan ini gitu. Mungkin orang yang biasa, maksudnya maksudnya orang yang biasa lapar, biasa puasa, orang mungkin bahkan ini keutamaan miskin bahkan dok. Iya. Ya, ini yang disampaikan oleh namanya Dr. Umar Faruk, Ustaz. Salah satu dokter yang saya pernah baca tulisan dia gitu kan. Jadi dia bilang gini, hunger is the first element of self-discipline, dia bilang. If you can control what you eat and what you drink, you can control everything else. Lapar itu elemen disiplin pertama diri kita. Kalau Anda bisa ngatur apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, Anda bisa ngatur yang lain, dia bilang. Luar biasa. Artinya syahwat, orang benci, dia marah segala macam, dia bisa kontrol dengan mengatur lapar dulu.